Kalau kamu ingin bisa, maka kamu bisa berlatih sendiri. Ya. Tapi kalau kamu ingin ahli, maka kamu harus punya pelatih. Tapi kalau kamu ingin punya kepakaran di situ, maka kamu harus punya mentor, punya coach yang membimbing kamu dari waktu ke waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Kali ini kita kedatangan Coach Ilhamuddin Nukman, MA. Beliau adalah pakar psikologi industri dan dosen UB, juga kepala pusat kewirausahaan mahasiswa Universitas Brawijaya. Nah, kita akan membahas kira-kira tema besarnya soal psikologi dan kaitannya dengan dunia kerja dan dunia kerja bagi para pekerja, khususnya pekerja di sektor milenial saat ini. Mungkin sebelum kita ke tema, mungkin bisa perkenalkan diri, Coach. Lahir di Bima NTB 30 Juli 1984. Ya, silakan, Coach. Siap, terima kasih Mas Iram. Saya sudah diundang di Tugu Inspirasi yang saya sangat salut dengan progresnya. Saya juga sering mengikuti video-video inspirasinya, video podcast inspirasinya. Dan karena memang tagline-nya Tugu Inspirasi, memang saya lihat video-videonya memang bagus untuk mengencourage orang yang melihatnya supaya mau belajar, terus mengembangkan diri dan terus melakukan inovasi setiap waktu. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ilhamuddin, lahir di Bima, Nusa Tenggara Barat. Kemudian saya sampai SMP di Bima. Dan setelah itu saya melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Tebu Ireng di Madrasah Aliyah Syafi'iyah Salafiyah Syafi'iyah di Tebu Ireng. 3 tahun, Coach, ya? Ya, 3 tahun di pondok. Dan meskipun 3 tahun, tapi memang masa mondok itu masa yang sangat berkesan buat saya. Makanya saya sering bilang sama teman-teman saya itu, kalau punya anak, mondokan sajalah gitu. Karena di sana dia akan banyak belajar tentang kehidupan kalau di pondok itu. Gitu. Siap. Lalu kuliah di UIN. Kuliah di UIN Malang. Psikologi. Betul. Angkatan pertama atau? Oh enggak, saya angkatan kalau nggak salah itu angkatan kelima. Ya, angkatan kelima di UIN Malang psikologi. Tapi memang sejak awal tuh minat saya memang di psikologi industri dan organisasi memang. Kenapa ada minat ke situ, Coach? Karena begini, pikiran orang tentang psikologi itu kan selalu bicara tentang orang yang mental health-nya kurang bagus itu. Dalam bahasa lain itu misalnya kurang sehat secara psikologis itu. Tetapi setelah saya lihat energi dari psikologi itu ternyata levelnya bukan hanya pada level individu, tapi juga mempengaruhi level di mana orang berada, berinteraksi dengan orang, bahkan pada level organisasi. Kalau organisasi itu gini, saya cenderung melihat pola begini. Organisasi itu besar, itu bukan karena sistemnya, tapi karena ada orang-orang yang di dalamnya itu yang secara psikologis benar-benar siap mensupport organisasi itu menjadi besar. Jadi kerja besar buat organisasi itu adalah menguatkan SDM-nya, SDM individu dalamnya. Kalau organisasi sudah merasa besar lalu menafikan atau mengurangi porsi untuk orang-orang di dalamnya belajar, kemudian meningkatkan kualitas kapabilitas mentalnya, kapabilitas kerjanya, maka tinggal menunggu waktu saja organisasi itu akan decline gitu, akan berkurang, menurun gitu. Jadi Coach di S2 di UGM kerja. S2 di UGM, betul. Fokus ke industri dan organisasi juga. Organisasi dalam perspektif psikologi, betul. Nah, itu yang secara umum gimana, Coach? Maksudnya yang selama belajar itu kaitannya psikologi dengan perusahaan, dengan industri itu apa yang paling penting gitu, Coach? Yang mungkin bagi teman-teman yang sedang merintis usaha bisa menjadi acuan kira-kira gitu. Ya,
Ada satu buku yang menarik, Mas Irham. Tulisannya Jim Collins, From Good to Great. Ya. Buku itu merupakan hasil riset selama 25 tahun oleh Jim Collins, melihat fenomena apa yang membuat sebuah organisasi atau perusahaan itu bisa bertahan, survive dalam jangka panjang itu. Nah, salah satu di dalamnya itu adalah adanya orang-orang yang mau tumbuh. Ya, orang-orang yang mau tumbuh itu apa cirinya? Adalah orang-orang yang mau belajar di setiap situasi dan mau melakukan inovasi. Itu cirinya. Jadi kenapa kok kerja besar bagi sebuah organisasi, bagi perusahaan itu adalah mengembangkan orangnya? Karena orang inilah yang kemudian akan menggenerate sistem. Kalau sekarang kita bilang, oh sudahlah, nanti kalau sistem sudah berjalan, nanti semua akan otomatis berjalan. Enggak, tetap ada yang namanya dimensi kemanusiaan, dimensi manusia hadir dalamnya menjadi faktor vital. Kalau nggak ada manusianya yang benar di dalam organisasi, maka organisasi bagus apapun akan hancur juga gitu. Nah, disitulah kenapa kemudian saya menjadi sangat tertarik dengan psikologi industri dan organisasi. Misalnya itu dari aspek perusahaan, anggap saja perusahaan yang sudah bertumbuh dan besar. Dalam konteks wirausaha, justru kita melihat bahwa kesiapan mental seseorang untuk menjadi pebisnis itu poin yang paling penting. Bagaimana dia akan bisa bertahan dalam dunia bisnis. Karena dunia bisnis itu bukan hanya soal modal Anda besar atau tidak, Anda punya pasar atau tidak, tapi mentalitas Anda cukup kuat nggak untuk berada di dalam berbagai macam challenges yang ada di dalam dunia bisnis gitu. Makanya di situ kenapa kemudian orang itu menjadi penting di situ. Siap. Jadi bisnis itu secara tidak sadar banyak unsur-unsur psikologinya gitu, ya. Betul sekali. Contoh sederhana begini. Saya kebetulan kan saya jadi kepala kesejahteraan dan kewirausahaan mahasiswa di kampus. Itu saya melihat begini, banyak sekali proposal bisnis itu yang dibuat oleh mahasiswa, ide-ide bisnis yang menurut saya bagus banget. Tapi kenapa pada saat mereka kemudian setelah mereka lulus, mereka nggak menjalankan bisnis ini? Karena pertama yang paling penting adalah mentalitas mereka belum siap untuk berada di dalam dunia bisnis. Apa itu? Dunia bisnis itu butuh ketangguhan. Anda gagal 1 kali, ya jangan menangis. Gagal 2 kali, jangan menyerah. Gagal 3 kali, bangkit lagi. Terus begitu, sampai menemukan pola bahwa, oh ini ada cara yang paling efektif untuk membangun usaha, membangun bisnis, dan seterusnya. Dan itulah pesan yang selalu berikan kepada mahasiswa ketika mereka mengawali diri untuk mau belajar berwirausaha. Gitu. Siap. Ya. Oke, ini kaitannya sama psikologi dengan dunia usaha atau pengusaha ya. Betul. Nah, kaitannya dengan dunia karir seperti apa, Coach? Jadi sekarang ini kan sekarang kalau di data statistik itu kan angkatan kerja itu kan sangat dominan dan sangat besar dan berarti persaingan itu bisa jadi semakin sengit untuk menjadi pekerja, apalagi menjadi pengusaha kira-kira. Betul. Apa yang perlu disiapkan oleh calon pekerja atau milenial untuk menyiapkan di dunia kerja ini secara psikologi gimana? Kalau saya melihat polanya gitu ya, itu ada 3 hal Mas Ilham. Yang pertama itu adalah kesiapan mental untuk berada dalam dunia kerja. Karena banyak alumni juga, banyak sarjana itu yang mereka sudah lulus, tapi ketika dihadapkan di dalam dunia kerja bahwa mereka harus bekerja, harus berhadapan dengan orang, harus menangani kompleksitas tugas di dalamnya, itu ada banyak yang tidak siap. Banyak yang tidak siap. Nah, untuk membangun kesiapan mental inilah saya selalu bilang kepada mahasiswa saya itu, please lah kalau kuliah itu jangan hanya kuliah. Ikutlah organisasi, terlibatlah di dalam komunitas supaya kita punya kemampuan ini, fleksibilitas dan adaptabilitas yang tinggi ketika berada dalam berbagai situasi. Itu satu, itu kesiapan mental. Terus yang kedua, itu adalah kesiapan kompetensi. Hari ini kalau kamu nggak punya kompetensi, terus mau gimana survive dalam dunia kerja? Kompetensi sangat diperlukan. Maka setelah kesiapan mental ini, kesiapan kompetensi itu diperlukan. Kompetensi dalam aspek apa? Kompetensi yang sesuai dengan bidang kerja yang mau ditekuni gitu. Apakah harus selalu linear dengan bidang studi jurusan selama kuliah? Tidak harus. Bisa jadi bidang studi itu menjadi insight untuk membangun karir pada bidang yang berbeda, tetapi tetap kaitannya dengan hal itu gitu. Itu yang kedua. Jadi
kesiapan mental, kemudian kesiapan kompetensi, lalu yang ketiga adalah kesiapan berhadapan dengan kompleksitas tugas. Hari ini kalau misalnya ini saya ngomong ke teman-teman yang masih muda ya, para mahasiswa. Kalau kamu hari ini hanya menguasai satu bidang, matilah kamu untuk bersaing dalam tingkat kompetitif yang cukup tinggi itu. Kenapa? Pada saat berperang kita harus hanya menguasai satu jurus, sementara orang lain menguasai 10 jurus. Ya pasti KO lah kita. Nah artinya apa? Kompleksitas tugas itu membutuhkan kemampuan untuk bekerja dalam situasi yang berbeda, menangani tugas yang berbeda-beda, yang bisa jadi dia akan berjalan bersama-sama gitu loh. Makanya saya juga sering berpesan kepada mahasiswa saya juga gitu, pada para mahasiswa, para alumni juga, dan untuk para peserta pelatihan saya ngomong gini. Kalau ingin masuk ke dalam dunia kerja secara benar-benar serius dan Anda bisa survive di sana, satu hal, jangan mengeluh. Karena kalau udah ketemu sama orang yang mengeluh di dalam dunia kerja itu toksik banget itu. Dia akan mengganggu bukan hanya dirinya sendiri tapi juga mengganggu lingkungan kerjanya gitu. Nah ini juga yang menjadi kunci juga sih gitu buat teman-teman itu. Kan anak-anak sekarang itu kan mudah sekali untuk ngomong, aduh aku kena mental nih gitu ya, aduh nggak cocok nih dan segala macam itu. Ya dunia kehidupan, dunia kerja itu tidak selalu sama seperti yang diharapkan, yang mereka harapkan. Contoh ya, banyak juga sih mahasiswa saya itu juga mikir, wah nanti kalau sudah lulus bisa bekerja di perusahaan yang bagus, yang bonafit. Tapi ketika mereka lulus ternyata bekerja di perusahaan yang bonafit, yang besar, ternyata tidak segampang yang mereka pikirkan. Ibarat kata kamu masuk kerja di perusahaan itu kan kita mau nanya orang HRD, kamu punya kompetensi apa mau join bersama dengan tantangan, kami? Tantangan, gitu, betul. Okay. Gitu. Coach, berarti kalau saran coach itu ketika orang mau dunia kerja itu lebih baik yang mereka pilih itu apa coach? Dan mayoritas rata-rata anak generasi milenial sekarang itu memilih perusahaan yang seperti apa gitu, kira-kira gitu. Oke. Satu kata kunci ya. Ini juga buat refleksi juga buat kami sebagai seorang praktisi, juga kami kepada teman-teman juga yang ada di HRD di perusahaan itu, bahwa anak-anak zaman sekarang itu tidak melulu bicara soal uang dalam bekerja, tapi mereka selalu berbicara tentang faktor pertumbuhan. Pertumbuhan itu apa sih? Ada kesempatan, peluang untuk mereka terus bertumbuh di dalam bekerja. Kebayang nggak sih kita bekerja selama 20 tahun, kita melakukan hal yang sama begitu seterus selama 20 tahun. Itu namanya, mohon maaf, itu kan bodoh itu namanya. Jadi di situ perlu ada kesempatan untuk terus bertumbuh. Maka perusahaan, please lah jangan pelit untuk menyediakan alokasi dana untuk karyawannya belajar, ikut pelatihan, pengembangan diri dan seterusnya. Bahkan salah satu benefit yang harus ada itu adalah kesempatan untuk mereka ya refreshing. Karena pada saat mereka refreshing juga bisa mendapatkan kreativitas, inovasi, ide-ide kreatif, ide-ide inovasi gitu. Jadi itu yang perlu. Sekaligus refleksi juga gitu ya, buat kami di praktisi profesional juga kepada teman-teman di HRD, bahwa angkatan kerja sekarang meskipun jumlahnya banyak, tetapi mereka juga bisa memilih-milih gitu. Nah ya kadang-kadang tuh saya nggak tahu ini paradok mungkin Mas Ilham gitu. Ada banyak perusahaan yang kesulitan mencari tenaga kerja. Di satu sisi ada banyak alumni perguruan tinggi, alumni SMK yang susah mendapatkan tempat kerja. Ini pasti ada missing di sini. Kenapa kok bisa demikian gitu? Loh, mestinya kalau banyak kebutuhan kerja yang dibutuhkan oleh organisasi dan perusahaan, maka ini mestinya terserap dong gitu. Saya coba refleksi, membaca, menganalisa kenapa di sini ini, apa yang terjadi gitu. Karena saya menemukan ada satu faktor, link and match antara dunia pendidikan dan kebutuhan dunia kerja itu kayaknya masih perlu terus-menerus untuk ditata, dikomunikasikan, disinkronisasi gitu. Nah, ini adalah kerja keras dan kerja besar mulai dari dunia pendidikan maupun dengan dunia kerja. Ya, kita harus tahu lah itu menjadi tantangan. Kan kalau kita melakukan di kampus ya, kita melakukan survei alumni, tracer study, kita kan selalu tanya gitu. Sekarang sudah bekerja di mana? Dan ada indikator yang menarik. Nilainya tinggi apabila dalam waktu kurang dari setelah lulus sampai dengan 6 bulan si alumni itu sudah siap bekerja gitu. Ya, begitu. Jadi ini kaitannya kalau saya ramu dari yang bilang itu bahwa
ini kaitannya dengan leadership dan sistem ya untuk bagaimana pekerja itu bisa bertumbuh gitu. Betul. Jadi memang leadership jadi seperti ini, misal orang lulus dengan kualitas pekerja yang bagus, tapi dia mempunyai atasan yang mungkin tidak bisa menumbuhkan bakat, memberi kesempatan itu. Jadi fungsi leadership itu sangat penting sekali di dunia perusahaan kerja. Sangat penting. Dan saya ingat satu ada video singkat yang pernah saya dengar dari Jack Ma ya. Dan ini juga saya sepakat sekali dengan apa yang dikatakan oleh Jack Ma itu. Sebelum menjelaskan tentang mengutip penjelasan Jack Ma itu, saya ingin jelaskan dulu begini, bahwa usia karir seseorang itu kan, tahapan karir seseorang kan kita bisa bagi menjadi 4 tahap ya. Tahap mulai dari tahap belajar, persiapan, kemudian uji coba, pematangan karir sampai dengan dia pensiun. Nah, kalau kamu misalnya buat teman-teman ini ya, sebelum usia 20 tahun kamu sudah bisa bekerja dan dapat pekerjaan yang well established lah, bagus itu. Ya, itu berarti kamu bisa fokus menekuni itu dan menemukan peluang besar di situ. Tapi kalau sampai usia 20 tahun kamu belum menemukan bidang kerja yang sesuai dengan bidang yang mereka ingin tekuni, maka yang kamu lakukan adalah masuklah di perusahaan, di organisasi, di bisnis ya, di mana kamu bekerja di bawah bimbingan seseorang yang ahli. Itu ya. Itu faktor leadership tuh, mentoring tuh penting tuh. Apa katanya Jack Ma? Pada saat kamu sudah di antara usia 20 sampai dengan 30 tahun, bekerjalah pada orang-orang yang bisa membimbing kamu untuk bertumbuh menjadi orang yang lebih baik, yang profesional, yang lebih profesional dan seterusnya. Karena faktor mentoring dan bimbingan inilah akan buat dia menjadi growth pada tahap selanjutnya. Nah, ini juga catatan buat para mahasiswa nih, para alumni, para tenaga kerja baru. Jangan sedikit-dikit berhadapan dengan bos yang misalnya Anda katakan toksik itu, lalu kemudian udah deh gue menyerah deh, nggak mau lanjutin lagi. Stop, jangan begitu, karena itu adalah tantangan di mana kita melatih kematangan mental emosional kita berhadapan dengan di tengah kompleksitas. Kalau hanya menangani hal-hal yang sederhana, itu zamannya sudah 20 tahun yang lalu. Konteksnya sekarang bukan lagi simplicitas, tapi kompleksitas dalam berbagai macam multitasking. Nah, disitulah kita butuh namanya adaptability, flexibility, kemudian daya tahan. Kalau perlu juga adalah daya lenting untuk bangkit pada saat gagal, itu diperlukan. Nah, itu yang menjadi penting. Nah, ketika berhadapan dengan situasi kerja yang membuatmu merasa bahwa kayaknya pimpinan bahwa sistem itu membuat saya menjadi tidak bertumbuh. Jangan stop dulu, lihat dulu apakah orangnya, apakah sistem yang membuat kamu tidak bertahan, yang tidak memberikan kesempatan kamu bertumbuh, atau justru kamu sendiri yang tidak ketemu peluangnya untuk bertumbuh di situ. Makanya saya selalu bilang kepada alumni, para mahasiswa, oke lah, kalau kamu sudah begitu lulus dapat kerja, 2 tahun kamu bekerja, jangan dengan mudah resign dari perusahaan. Dalam 2 tahun kamu bekerja pertama gitu ya, kemudian nggak cocok, resign itu akan menjadi catatan buruk buat selanjutnya gitu. Karena jangan dibilang bahwa HRD antar perusahaan itu kemudian nggak saling terkoneksi. Kita saling terkoneksi. Si pelamar A begitu masuk perusahaan B, kita punya history, tracking. Ini gimana nih orang ini? Kenapa kok bisa pindah? Kenapa? Itu kan bisa jadi ada banyak informasi yang bisa jadi misleading atau informasi yang menjelaskan tentang profil orangnya dan seterusnya gitu. Makanya disinilah faktor leadership itu ya, ini pesan juga ya buat para mentor, para manajer, para supervisor yang nanti Anda akan punya bawahan ya. Ya, please lah agak sabar sedikit menghadapi karyawan baru Anda yang kadang-kadang mungkin bahasa Jawa itu gregetno gitu ya, yang bikin kesel gitu ya. Ya, mereka sedang bertumbuh ini, mereka sedang belajar nih, tolong dibimbing gitu. Karena bisa jadi dengan bimbingan Anda, mentorship Anda, mereka akan jadi orang-orang hebat pada bidang kerjanya nanti. Mungkin mereka tidak akan menjadi suksesor Anda nanti di tempat kerja, tapi begitu mereka berpindah ke tempat lain, maka mereka akan punya pengalaman yang sangat signifikan dan mereka akan bisa memberikan testimoni bahwa saya menjadi seperti ini karena bimbingan para mentor, para pimpinan, para manajer saya sebelumnya. Nah, jadi disinilah simbiosisnya, pentingnya faktor interaksi positif di antara karyawan dengan pimpinannya. Oke. Ini jadi saya soal mentor ini, jadi saya malah ingat kata orang bahwa dalam hidup ini kita harus punya mentor gitu ya. Betul, jadi betul.
baik di karir, di asmara atau di keluarga mungkin, Ya. di banyak hal gitu. Nah, itu mungkin yang mungkin kadang dilupakan oleh para remaja atau milenial Ya. ini soal pentingnya mentor ini dan soal pentingnya mindset untuk bertumbuh itu. Gus. Betul, seperti misal selama 10 tahun hanya kerja di itu saja, Ya. tidak ada pertumbuhan di situ. Ya. Nah, itu gimana Gus, terkait ini Gus? Ini menurut saya penting tapi Ya. kadang dilupakan oleh remaja, oleh milenial untuk mencari mentor atau Ya. ingin bagaimana dia memacu dirinya untuk selalu tumbuh. Gitu. Betul. Singkatnya saya ngatakan begini, kalau kamu ingin bisa, maka kamu bisa berlatih sendiri, ya. Tapi kalau kamu ingin ahli, maka kamu harus punya pelatih. Tapi kalau kamu ingin punya kepakaran di situ, maka kamu harus punya mentor, punya coach yang membimbing kamu dari waktu ke waktu. Tuh, dalam semua level, ya, in all area lah di dalam kehidupan kita ini, dalam semua hal. Karena rata-rata begini, untuk bisa menjadi besar itu kan ada banyak proses dan banyak strategi. Orang yang pernah melalui proses itu pasti lebih tahu dong dibandingkan dengan kita yang belum pernah melalui proses itu. Maka disitulah fungsinya mentorship itu. Nah, ini penting juga nih. Kenapa misalnya para siswa di SMK gitu ya, para guru-guru di SMK, pengelola SMK perlu tuh secara periodik menemukan mentor yang tepat untuk para siswanya. Karena apa? Mentor inilah yang nanti akan membangun cakrawala berpikir para siswa, para mahasiswa ini tentang bagaimana sih the future of their work gitu, their career gitu. Itu harus begitu. Mereka yang hadir memberikan pemahaman bahwa ini ada peluang besar nih, tapi kamu harus begini, mempersiapkan diri begini. Nah, rata-rata ini sering saya cek ini, saya cek pada siswa magang ya, siswa magang maupun siswa magang itu, kalau mereka tuh punya cara berpikir yang terus belajar, kemudian mindsetnya yang growth, yang bertumbuh, yang terbuka, open mind dengan segala peluang untuk bertumbuh, itu mereka dengan sangat mudah untuk menemukan peluang untuk belajar. Tapi mereka yang tidak punya mindset bertumbuh gitu ya, akhirnya apa yang terjadi? Ya mereka hanya di situ-situ saja gitu. Ya kalau area mainnya di situ-situ saja, ya jangan salahkan kalau kemudian kemampuanmu hanya di situ-situ saja gitu. Maka kita harus memperbesar itu. Nah, caranya apa? Temukan mentor yang terbaik. Bagaimana cara menemukan mentor yang terbaik? Ya berinteraksilah dengan orang-orang yang berada pada lini yang sama dengan apa yang mau ditekuni gitu. Ya. Lini yang sama, kalau lininya berbeda bisa juga Coach ya? Bisa juga, meskipun ilmunya nggak sama, tetapi kerangka berpikirnya bisa jadi sama. Contoh begini. Anda ingin bikin usaha misalnya digital branding misalnya. Anda tidak harus punya mentor yang digital branding, tapi kalau ada itu harus gitu. Kalau ada Anda harus ikutin. Tapi kalau Anda ada misalnya kita susah dapatnya gitu, atau kita belum punya jaring, maka cari mentor yang bergerak pada mungkin bidang yang berbeda, tapi memiliki kerangka berpikir, kerangka proses yang sama dengan digital branding itu gitu. Nah, apa yang kita ambil sebenarnya kita tidak menduplikat cara orang kerjanya, enggak menduplikat cara orang kerjanya, tapi menduplikat kerangka berpikir, cara bersikap, cara bertindak dalam melaksanakan sesuatu gitu. Nah itu yang kita duplikat. Maksudnya gini, kan orang bilang, kan ada saya lihat Instagram itu kan menarik juga tuh. Meskipun kamu menduplikat bisnis saya, belum tentu rezeki kamu sama dengan saya. Bisnis bisa diduplikat, tapi rezeki nggak akan bisa gitu loh. Nah, karena itulah yang kita duplikat, bukan how to technically, tetapi how to di dalam kerangka berpikirnya di dalam bidang itu. Nah, itu yang harus di open mind-kan ke baik itu ke angkatan kerja baru lah, supaya mereka terbuka gitu. Tapi saya optimis banget lah. Di tengah kondisi seperti saat ini tuh peluang kerja tuh ada di mana-mana, setiap orang punya peluang untuk bertumbuh, hatta gitu ya. Bahkan kalau kamu tidak bisa melihat peluang untuk kamu bertumbuh di perusahaan, di bisnis atau di apapun yang orang lain miliki, kamu akan pasti punya peluang untuk mengembangkan dunia usaha, dunia kerja atau dunia profesi yang sesuai dengan bidang mereka gitu. Saya kadang-kadang unik ya, di Kota Malang itu kan punya beberapa kali saya kalau ke kafe itu kan sering ketemu dengan anak-anak muda gitu yang
kelihatan tuh kayak, mohon maaf ya, dalam bahasa itu kayak nggak mawai gitu, penampilannya easy going banget, tapi mereka punya punya bisnis, punya usaha gitu. Nah, dari mana mereka bisa membangun ini? Ya tentu saja pengalaman berinteraksi dengan orang banyak, tentu saja kemauan untuk belajar, menemukan mentor, pendamping, pelatih yang sesuai dengan apa yang mereka mau lakukan gitu. Oke, Begitu. Ya menarik. Kalau soal mentor ini saya pernah baca buku menarik gitu, Coach. Buku Triliun Dollar Coach. Jadi bahkan ternyata para CEO di Google, Apple itu punya mentor yang itu bukan karyawan tapi dia didatangkan hanya untuk mementorin si CEO ini. Iya betul. Nah, itu, betul. Kayaknya ini yang perlu bagi generasi sekarang ini yang pentingnya mentor ini yang memang mungkin perlu kita suarakan terus bagaimana orang agar bisa bertemu dengan mentor-mentornya. Mentor kan nggak hanya orang, bisa buku, bisa podcast. Kalau sekarang betul. Kan begini, semakin tinggi posisi, semakin tinggi karir, semakin tinggi bisnis, maka dia akan berhadapan dengan situasi dan kompleksitas tantangannya masing-masing. Pernah baca buku Red Ocean, Blue Ocean Strategy kan? Semakin kita masuk ke Blue Ocean, makin kompleksitas situasinya dihadapi, challenges-nya luar biasa. Maka pada saat itu kita butuh orang side view, orang yang bisa melihat dari sisi yang lain yang tidak bisa kita tangkap. Siapa itu? Bisa jadi mentor, bisa jadi coach, bisa jadi pelatih. Yang mungkin saja mereka tidak punya pengalaman pada bidang bisnis itu, tapi mereka punya kerangka berpikir kritis dalam mengamati situasi itu. Makanya kalau saya membagi ya, kalau mentor itu dia harus menguasai bidang itu, dan maka Anda belajar ke situ namanya mentor. Tapi kalau coach, enggak. Coach itu yang dikembangkan adalah kerangka berpikir. Dengan cara apa? Menggali segala potensi yang ada dalam diri si coach itu supaya apa? Supaya dia terbuka dengan segala kemungkinan, dengan segala jawaban-jawaban yang bisa jadi akan menstimulasi dia menemukan strategi. Makanya kadang begini. Contoh, misalnya sebelum podcast tadi itu saya diskusi kecil dengan Mas Ilham tentang bagaimana menemukan sisi berita yang unik, misalnya dari Tugu gitu. Kan Tugu Media udah punya ciri khas sebagai wartanya Jawa Timur. Wartanya bagaimana? Bisa jadi akan berbeda. Kalau semua media memberitakan sebuah situasi, sebuah kejadian, maka Tugu Media hadir dengan value karakter yang berbeda, yang seperti dimiliki oleh Tugu Media. Contoh misalnya, ketika ada berita bencana misalnya, mungkin sebagian orang selalu mengatakan bahwa ini kesalahan manusia segala macam. Tapi jangan lupa selipkan di situ supaya orang sadar bahwa kejadian apapun, bencana sepertinya pun bisa jadi itu adalah peringatan dari Tuhan supaya kita menjadi jauh lebih baik menjaga. Dan itu kan sebenarnya menghadirkan sisi yang berbeda, value yang berbeda, meskipun pekerjaan yang sama gitu. Nah, cara berpikir yang demikian itulah yang kemudian seringkali dipakai oleh para mentor, para coach, para pelatih untuk menstimulasi daya inovasi dan daya kreativitas dari para pimpinan, para manajer. Makanya saya bilang, kalau kemudian kita yang masih kecil begini kemudian mengecilkan, saya nggak butuh pendamping, saya nggak butuh guru, saya bisa berjalan, kok bisa survei itu sama dengan Anda mengerdilkan potensi diri. Sementara di sisi lain bahkan orang pada posisi yang tinggi sekalipun, CEO sekalipun, mereka pasti punya mentor yang mengarahkan bisnis mereka. Ikut terakhir ini. Siap. Kalau saya lihat ke Ilham ini mungkin berbeda dengan dosen-dosen yang lain. Jadi salah satunya ini soal budaya membaca, kegemaran membaca, sehingga Coach Ilham ini termasuk yang terus bertumbuh dalam hal intelektualitas, dalam hal karir dan sebagainya. Ini gimana Coach, pentingnya soal membaca buku ini atau terus pentingnya terus belajar lah. Kira-kira gitu. Kalau ada pengalaman nggak yang bisa di-share yang menarik soal baca buku itu? Betul sekali. Ini saya mau cerita, tapi ini saya menduplikat pola ya. Ketika mahasiswa itu saya mentargetkan, memang agak gila juga gitu pada saat itu ya. Tapi tanpa sengaja itu, saya mentargetkan setiap hari saya harus baca 10 buku. Setiap hari itu. Oh, mahasiswa. Mahasiswa itu. Jadi kerjaan ya mohon maaf. Tapi nggak hatam semua, nggak selalu hatam. Oh, iya. Nah itu bedanya
membaca buku dengan membaca novel. Kalau membaca novel pasti dari awal sampai akhir kan. Tapi kalau membaca buku, tidak harus selalu hatam gitu. Karena kita mendapatkan by topik. Jadi membaca 10 buku itu topik apa, saya ngambil 10 buku, kemudian saya menemukan variasi dari 10 buku itu dalam membahas sebuah topik. Nah, itulah yang kemudian memperkaya khazanah itu. Nah, buat kita semua termasuk saya juga gitu. Otak itu kalau tidak diisi dengan informasi baru, maka otak itu akan semakin mengecil gitu. Bukan berarti mengecil secara fisik ya. Teman-teman kedokteran pasti lebih paham lah. Tetapi daya nalar akan semakin berkurang kalau kita tidak punya input. Nah, apa bedanya kalau kita nonton video dengan membaca buku? Membaca buku itu stimulannya cuma satu, yaitu adalah apa yang kita lihat untuk kita resapi. Tapi kalau video itu kan stimulannya banyak tuh. Akhirnya kita bisa jadi lupa dengan pesannya karena terkesima dengan visualisasinya gitu. Meskipun itu juga penting gitu. Kalau dalam bahasa orang belajar itu mengaktifasi semua potensi dengan visual, auditori, kinestetik dan segala macam itu memudahkan orang menjadi lebih belajar. Tapi ingat, jangan sampai kita lupa dengan key point-nya. Nah, apa yang saya sampaikan adalah kalau kamu masih usia di bawah 20 tahun ya, dan kamu buku yang kamu baca masih kurang dari 100 buku, itu bahaya betul untuk masa depan kamu. Kenapa kok 100 buku? Ya minimal dengan 100 buku kamu akan punya 100 kekayaan pengalaman untuk memotret segala kemungkinan akan terjadi di masa depan. Dan yang paling penting kalau sekarang tidak kayak kita dulu ya. Kalau kita dulu kuliah itu mau nyari buku ya mesti kita ke toko buku segala macam. Kalau sekarang kan terbuka. Nah, justru dengan segala keterbukaan akses media, buku segala macam, mestinya anak-anak sekarang harus jauh lebih rajin membaca dibandingkan dengan kita. Oke, apalagi sekarang ada audiobook. Nah, apalagi audiobook. Ya, tinggal mendengar. Nah, ini juga menarik itu, Mas Iram. HP saya itu penuh dengan audiobook gitu. Jadi ketika saya misalnya di kampus itu pakai headset, itu saya tidak mendengarkan musik itu. Saya mendengarkan audiobook. Dan saya punya pola kalau saya mau ngunduh audiobook, itu biasanya saya langsung unduh utuh. Dari awal sampai akhir. Supaya apa? Saya bisa mendengarkan secara terus-menerus sampai hatam. Dan menarik lagi ternyata dengan menggunakan audiobook itu kita fleksibel kan. Mau sambil nyetir juga bisa gitu ya, mau sambil belajar juga bisa gitu ya. Kalau membaca buku kan mungkin terbatas ya. Oke. Begitu. Siap, kita banyak belajar ini mungkin nama SKS ini Gus. Bisa dan aja. Bisa menjadi narasi yang baik untuk para generasi kita bahwa kita harus terus bertumbuh dan harus terus mau belajar. Ya. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Gus.